Jadi sekarang kita mau ngapain nih? Mau ngobrol. Ngobrol santai aja ya. Ngobrol santai. Jadi guys, sekarang kita mau ngobrolin tentang sharing aja sih sebenarnya kehidupan SMA kita kayak gimana dan apa sih bedanya kehidupan SMA sama SMP. Tunggu dulu, kita belum perkenalan. Oke, sip. Itu dari Ya, kenalin, nama aku Afra Dinda. Aku SMA-nya di M. Agus Khotimah. Oke, halo semua, nama aku Najwa Nanhaka Vanisa. Aku SMA di SMA IT Unggul Pura Bogor. Oke, aku Konita Syafa. SMA-nya di SMA IT Torik Benzet. Oke. Lanjut yang tadi dong. Ini udah lanjut lah. Apa ya? Bahas dari mana dulu nih? Dari bedanya kehidupan SMA sama SMP kali ya. Gimana? Coba Konit mungkin cerita. Lanjut dari kan. Kalau SMP apa ya? Kalau SMP mungkin lebih ada yang nuntun kalau SMP. Setuju Karena nih. ya kan ya, kayak apa-apa diarahin, kalau kesini dikit dibalikin ke jalan yang lebih benar gitu. Walaupun ada coba-coba gitu, kayak coba kesini, tapi tetap Pengalaman. dibalikin, iya dong. Terus tapi kalau SMA mungkin lebih mandiri, jadi semuanya nyari informasi sendiri, terus dari belajar juga sendiri. Kalau mau nilainya bagus ya belajar, kalau enggak. Kan kalau di SMP apa ya, diajakin gitu, ayo belajar gitu. Kalau SMA gurunya nggak ada yang ngarah-ngarahin untuk belajar, harus kalau kita mau maju ya harus maju sendiri. Iya, maju sendiri. Nggak akan ada yang ngedorong kita kalau kita sendiri nggak mau maju. Berarti intinya makin individualis kali. Iya. Ya. Dan juga mungkin ya kalau SMA tuh ini ada bagusnya sih karena persaingan sehat ya. Tapi pasti akan ada persaingan sih menurut aku, karena kalau berambisi gitu sih kan tujuannya udah jelas kan, kayak PTN gitu. Terus benar-benar masa-masa terakhir kita di sekolah. Jadi menurut aku sih lebih. Dan ya emang ya kita sebagai manusia pasti bakal nemu yang namanya persaingan kan. Di situ ya kita belajar ya berkompetitif gitu. Karena ya itu penting gak sih? Iya. Kita kan untuk survive gitu ya, namanya hidup kan. Oke. Lanjut. Lagi yang beda dari SMA itu kita ya itu sih intinya sih secara umum ya lebih dituntut untuk mandiri, lebih dituntut untuk hidup kita berikutnya tuh kita yang pilih gitu. Jadi apa yang kita lakuin sekarang nih di SMA menurut aku sih akan berdampak banget sama kehidupan kita selanjutnya gitu. Iya. Terus kalau di SMA kalau misalnya kita males ya kita tahu akhirnya gimana. Iya, benar. Kalau kita males ya udah akhirnya kita nggak bakal dapet apa yang kita mau. Kayak udah langsung kegambar. Dan sebenarnya mungkin contohnya juga ya banyak gitu ya. Ya itu. Apalagi ya Bani? Lagi coba nih sekarang kita ke bedanya organisasi SMP sama SMA, karena kan ya pasti beda ya, lingkungannya beda, terus orang-orangnya juga pertemanan juga yang nggak seerat SMP nggak sih? Iya betul. Ya pasti akan ada circle gitu kan, ya gimana ya, namanya juga akan ada seleksi alam gitu. Nih anak nih bakal mainnya sama yang mirip sama dia gitu. Itu apa nih bedanya organisasi di SMP sama SMA? Kalau yang aku rasain ya, mungkin kalau organisasi di SMP yang aku rasain, kita masih ibaratnya kita masih disediain wadah lah sama guru-guru gitu, sama pembina, kita tinggal ngisi wadahnya aja. Sedangkan kalau SMA itu kita harus yang bikin wadahnya sendiri, dan kita juga yang harus nuang isinya gitu. Jadi benar-benar kalau kita mungkin pas SMP kan ada yang ikutan organisasi itu ya udah sekedar kayak Ngikut. biar nambah temen gitu doang kan. Kalau SMA menurut aku kalau cuman karena itu bakal nggak kuat sih, karena di organisasi itu kita butuh effort sih ya. Butuh effort, jadi kayak nggak cuman untuk diri kita sendiri, kadang ngerasa gitu nggak sih? Kayak bertanggung jawab ya. Iya, jadi yang kita lakuin tuh mungkin berat di kita, dan kita juga aduh kayaknya nggak ada dampaknya di kita deh, tapi buat orang lain tuh bermanfaat. Jadi ya, lebih belajar ini sih, lebih menghargai eksistensi orang di sekitar kita, karena perjuangannya bareng-bareng, capeknya bareng-bareng, susahnya bareng-bareng, berusaha bareng-bareng. Mungkin ini kali ya benefitnya tuh
nggak sekelihatan itu, karena benefitnya tuh lebih ke soft skill gitu ya, skill yang nggak kelihatan gitu, misalnya kayak skill-skill gimana Public speaking, terus juga time management, gimana cara kita menjaga kontrol muka gitu ke orang yang kayak gini, karena pasti kan di organisasi juga kita akan ketemu orang yang nyebelin banget, orang yang ngomong kerja beragam manusia. Beragam manusia. Apalagi kalau lagi rapat Kayak tuh. sifat aslinya Iya. ya ketemu dari organisasi. Bener-bener. Terus kalau di SMP karena kita angkatan 1 jadi kayak bener-bener dikasih, kita tinggal jalanin. Iya, bener-bener. Dikasih Iya. semuanya, terus semuanya dalam pantauan ustazah-ustazah gitu. Dan juga ini mungkin kalau yang angkatan berikutnya kita nggak tahu ya, karena nggak semuanya masuk OSA kan Iya, ya. iya, betul. Kalau angkatan kita kan semuanya masuk OSA. Iya. Mungkin kayak misalnya ada kejadian yang ada mungkin orang yang nggak pengen berorganisasi, jadi kayak malas-malasan misalnya ya, Iya. atau Tapi ngelakuin mau nggak mau prokernya harus ikut. ya, atau ngelakuin prokernya tuh ya kurang nggak niat lah. Itu kalau di SMP kan ya kita memang cuma punya orang ini doang. Iya, Kita iya. berapa sih 14 jadi kayak ya mau nggak mau gitu, kayak maksa untuk ayo bisa dong, ayo dong bareng-bareng gitu. Iya. Kalau di SMA karena ini jujur kalau di SMA itu persaingan buat masuk organisasinya aja Betul. mantep ketat. banget. Seleksi, ada Seleksi, ada seleksi tulis, ada LDK-nya gitu kan. Jadi kalau ada yang kurang profesional ya banyak orang yang akan bisa ngegantiin Iya, gitu. gitu. Dengan bakal secara langsung bakal ini nggak sih, kesingkir gitu. Iya, betul. Seleksi alam. Iya berarti kan, seleksi seleksi alam. alam. Ya apalagi katanya ya di kuliah tuh lebih lagi. Nah ini makanya nih menurut aku ya, emang setiap fase kehidupan itu pasti ada ujian yang ya kayak baru terus gitu. Jadi kayak kalau misalnya SMA udah ngelewatin ini, pasti kuliah tuh bakal lebih dari ini gitu. Makanya disiapin di SMA karena ya kita bakal nemu yang lebih gitu. Terus organisasi penting gak sih buat Iya, kuliah? Penting Soalnya banget. di organisasi belajar banyak banget dari Iya. ngurus A, ngurus B, bikin A, bikin B. Lagi ngurus acara nggak sih? Iya, Berasa ngurus banget acara. terus acara tuh. Sumpah bacanya capek banget. Terus Jadi- apalagi jadi tuntunan bikin acara tuh apa aja Iya. sih? Bikin misalnya kayak kepanitiaan apa segala macam, itu tuh sangat berguna, nggak cuma di SMA, kayak Banget. di luar masyarakat Dan ini nggak luas sih, pun kayak kalau kita sangat ngatur berguna. acara itu kita jadi apa ya, bisa tahu POV orang yang ada di belakang ya. ada di belakang. Dan juga kayak misalnya kita mau di acara mau ngundang penyanyi atau enggak artis gitu, kita kan harus jadi orang yang sabar ngadepin Iya. si artis mau ngapain aja, harus ngundangin dia, atau bahkan bukan minta apa ya bahasanya ya, kayak yang Mohon, effort iya. banget gitu loh, harus jadi yang mau ngalahan sama orang gitu. Jadi berguna banget sih. Ya, jadi bisa lebih ngehargain gitu. Gimana acara ya, sejelek-jeleknya acara itu pasti ada usahanya gitu. Iya. Dan kita tuh bisa ngerti ya karena kita pernah tahu gitu, oh di dalam tuh ternyata orang-orang di balik layar tuh sesusah itu nggak sih, ya kan? Terus kita jadi tahu misalnya ada orang bikin acara, jadi kita tahu loh rasanya ada di Bener. belakang situ. Lebih menghargai. Oh itu sumpah dia susah banget loh Iya. bisa ada di sini. Iya, Terus iya. kayak lebih menghargai acaranya nanti berjalannya kayak gimana, karena kita tahu susahnya Iya, di belakang situ tuh gimana gitu. Benar-benar. Lebih menghargai sih, ya. Iya, iya, benar. Kayak menghargai bentuk orang, maksudnya kayak sifatnya. Iya. Oh dia ada gini, terus bukan cuma teman-teman tapi guru, kan ada guru yang kayak ininya ribet apa segala macam tuh juga mau nggak mau kita harus memahami orang kayak gitu. Gitu sih. Dan juga mungkin nggak cuma organisasi ya, karena kan kalau misalnya di SMA itu ada juga komunitas, klub, itu sebenarnya menurut aku sama aja sih. Maksudnya sama-sama ngelatih skill kita, sama-sama nambah relasi juga gitu. Cuman bedanya tadi kalau komunitas itu sama, cuman gak seresmi organisasi ya. Iya. Gitu. Lebih santai, Iya, lebih iya. santai, Santai. lebih Dan emang lebih menjurus ke misalnya komunitas menulis gitu loh. Jadi lebih spesifik gitu. Ini mau nonjolin ke skill apa gitu. Itu sih. iya betul. Ya, terus kita lanjut ke ini nih. Konit dulu pas SMP itu menjabat sebagai apa? Terus SMA-nya sebagai apa? Kalau aku dulu SMP bagian kedisiplinan, jadi karena kita dulu orangnya dikit, jadi kedisiplinan cuman berdua. Terus Sama siapa? sama ada Rara angkatan 1 juga. Rara. Halo Rara. Partner ya. Partner ya dulu. Terus ngejabatnya ya 1 tahun, kayak dari kelas 8 sampai kelas 9. Seru sih, jadi kedis apa ya, kayak
ngurusin orang yang telat, nyatetin poin. Kalau sekarang nggak tahu ya masih ada poinnya gimana cara perhitungannya. Tapi kalau dulu kita ngitungin poin anaknya satu-satu, tapi emang karena dulu anaknya dikit ya. Juga ini ya, berarti ngejabat ke salah satu jabatan yang biasa sering dijulitin nggak sih? Oh iya, gara-gara Kita tuh ya gimana? enggak sih, tapi karena dulu anak SMP jadi kayak sangat membara semangatnya. banget ya mas ya. Ingat gak sih dia turun dari tangga sama Rara abis ngecek-ngecekin tuh kayak mantap loh nih. Kayak Iya, bukan gitu. songong sih tapi kayak Emang harus udah tolong. Emang harus ditakuti. Masa kedisiplinan iya betul. Masa letoy gitu. Iya, Iya emang karena ya itu juga sebenarnya nggak tahu juga kenapa dipilih dulu kedisiplinan ya. ya Karena kan bisa galak gitu. Ke Oh. orang tuh kayak nggak betul. Ada sih gitu. SMA -nya apa ya? Oh iya, kalau SMA aku kelas 10 MPK, humas MPK, tapi kalau kelas 11 aku di divisi KKMS itu kreativitas, kewirausahaan, dan media sekolah. Sama. Jadi kerjaannya kalau MPK kan kerjaannya udah pasti tahu lah, kayak di atasnya OSIS kayak rapat evaluasi, terus ngelihat kerjanya OSIS berjalan atau enggak. Kalau nggak berjalan nanti ditanyain apa sih susahnya, keluhnya apa, nanti dibantu sama anak MPK gitu. Kalau KKMS lebih seru sebenarnya. KKMS banyak kegiatan, bikin mading setiap bulan. Terus kalau di sekolah aku ada bikin buletin, kalau nggak bikin apa ya namanya, kayak koran mini gitu, lupa namanya Seru apa. banget. Terus iya, terus Setiap kayak bulan setiap ya? bulan nulis artikel yang harus ada di dalam situ. Terus apa ya, ada organisasi bawahan namanya jurnalistik gitu. Jadi KKMS megang organisasi bawahan jurnalistik itu sih. Seru banget. apa nih coba Kak, ini yang berkesan dulu dong. Oh, yang berkesan anak KKMS karena kita ada jurnalistik, terus ada fotografi gitu-gitu. Jadi pastinya setiap acara pasti selalu dipanggil kayak. Jadi siapa nih yang mau wakilin anak fotografi? Jadi ini gitu. sih merasa kayak terlibat, jadi kayak Iya. orang ada acara-acara. Kayak Ya, selalu penting. terlibat gitu. Terus Walaupun kelihatannya apa sih KKMS Iya ya. gitu? Kayak apa sih gitu, tapi sebenarnya seru dan kita santai loh, organisasi yang santai, yang nggak Apalagi terlalu. kalau sesuai sama minat. Iya betul. Serunya. Jadi kalau organisasi jangan gengsi, apa sih, pengen gengsi, Iya. pengen Itu mau juga ngambil yang kayak jabatan apa, iya, nggak ngerti gitu. kan ini apa Kalau gitu. kalau nggak tahu jabatannya, mending yang sesuai apa yang kita suka. Iya, benar. Kalau misalnya ya sukanya kreativitas, ambilnya yang sesuai. Jangan aku pengen ke dis biar keren. Jangan. Karena sebenarnya organisasi itu emang nggak senang-senang terus Wah, gitu. betul. Pasti ada kayak medan-medannya, capek-capeknya. Cuman kan kalau sesuatu yang kita lakuin tuh apa yang kita suka, jadi lebih Gampang. ikhlas, lebih kayak Enjoy. emang Enjoy. suka banget. Gitu. Ada. Lanjut. Lanjut aku. Apa? Aku pas SMP itu jadi ketua OSA, ketua OSIS. Terus pas SMA-nya kelas 10 jadi BPH OSIS. Wakil sekretaris umum. Kelas 11 jadi ketua media dan komunikasi sama kayak yang tadi Konit. Terus ya, nah, Apa gimana? Ketua OSA apa rasanya? rasanya mantap. Udah. Rasanya Seru ya dong. seru. Itu kayak tapi bener-bener Soalnya OSA kita yang bikin apa ya? Yang bikin Fondasi banget. Fondasi Fondasi banget ya. Dari logo kita bikin, terus konsep divisinya awal-awal tuh kan bikin logo malam-malam. Bikin logo malam-malam. Oh ya. Iya, terus bikin kayak peraturan-peraturan itu. Iya. Ya. Ih coba kita yang buat peraturan ya. Mana pelantikannya seadanya dulu, kayak cuman di lapangan kecil. Tapi memorable banget. Iya, sangat memorable. Dan kalau menurut aku kesempatan jadi ketua OSIS tuh benar-benar kayaknya ngerubah hidup 80% deh. Maksudnya kayak ngeliat hidup tuh lebih luas gitu, kayak Iya. bukan cuma buat diri sendiri, tapi ada orang-orang lain di sekitar kita gitu. Soalnya ketua tuh kayak relasinya harus ke Iya. semua Iya, guru, iya. ke semua ustazah, ke semua apa yang namanya, yang ada warga sekolah lah pokoknya. Dan juga kayak apa ya, mungkin yang rada beban dikit banyak sih.
jadi kayak cerminan osanya gitu kayak Iya, teladannya. bukan cuma osa sih, mungkin Semua kalau kita kan ada angkatan dikit ya, ya. jadi seangkatan ya nggak sih? Jadi kalau dilihat osanya, lihat angkatannya siapa nih ketuanya gitu kan? Iya pasti gitu. Menurut Tapi gua, mungkin angkatan gak sih? ya mungkin karena kita di kita, jadi sebenarnya apapun yang kita lakuin kayak masing-masing dari kita, saya sangat ngefek banget ke angkatan gak sih? Iya betul, karena Siapapun kita itu, dikit banget. karena semua bagian kita tuh penting gitu. Iya membangun benar, angkatan. benar. Kayak kita 14 orang, satu nggak ada, jadinya Aneh. aneh. Kalau ngebahas angkatan jadi pengen ngebahas angkatan aja deh. Iya, boleh. Boleh. Nanti karena nanti kita- ya di sini. Ya, di sini. Part 2. belum. Kan nanti maksudnya Kalau rame lanjut part 2. subscribe dulu. Komen. Belum yang SMA belum. SMA pengalamannya. Iya, gimana serunya? Oh gini. Ini ada cerita seru. Jadi pas kelas 10 itu kan pas ngisi form OSIS sudah ada kayak pertanyaan kan, udah pernah ikut organisasi apa belum dan jabatan kita di organisasi itu apa. Nah di situ kan ya nulis sebenarnya kan nulis ketua OSIS, dan juga kalau yang buat kakak-kakak di SMA aku itu mungkin karena nggak tahu anak-anak kita cuma 14 ini ya, jadi kayak ketua OSIS tuh wah cewek bisa jadi ketua OSIS gitu loh, kayak dan wah gitu loh. Nah terus mungkin karena pertimbangan itu jadinya dimasukin juga ke BPH itu kan. Oh, ya. Jadi kerjanya tuh sama anak-anak kelas 11 gitu loh. Jadi Iya, yang anak oke. kelas 11 tuh cuma 2 orang, 4 orang lainnya anak kelas 11. Nah terus itu sebenarnya sempat di pertengahan semester 1 maupun semester 2 itu kayak ada reshuffle gitu kan. Di reshuffle itu aku dipindah ke divisi pengembangan minat dan bakat gitu deh. Padahal itu sesuatu yang kayak nggak tahu kerjanya apa gitu. Kayak Oh, tiba-tiba aja tiba-tiba aja, dan kayak wah itu bener kayaknya aduh kalau bisa bilang patah hati kali ya. Oh iya. Karena kayak Soalnya jatuhnya jauh ya. jatuhnya jauh dan itu jadi anggota kan. Terus di situ sempat protes juga, bukan protes sih, lebih kayak sebenarnya kan kalau organisasi itu ada apa ya, ada peraturannya gitu loh, kayak kalau diturunin karena apa, karena itu sebenarnya benar-benar diturunin nggak sih dari Tanpa- BPH tanpa anggota alasan. divisi tanpa alasan. Terus di situ aku nanya ke apa namanya, nanya ke pembina OSIS kan, nanya kira-kira ada salah apa, misalnya ada sesuatu yang kurang apa gimana. Terus pembina OSIS saya bilang, nah ini tambahan yang makin bikin bingung itu pas aku diturunin jadi staf divisi pengembangan minat bakat, itu pas aku lagi jadi ketuplak buat penyambutan sekolah pokoknya suatu sekolah datang ke SMA aku gitu loh. Jadi kayak orang-orang juga teman-teman pada kaget gitu, ini kan padahal anak kelas 10 disuruh jadi ketuplak itu kan dikit ya, dikit banget. Terus kenapa ya dipercaya jadi ketuplak tapi diturunin? Nah di situ makin bingung. Akhirnya nanya ke pembina, kata pembina nggak apa-apa, kamu nggak apa namanya Gak bermasalah ya? iya gak bermasalah. Terus nilai juga oke aja, cuman guru-guru tuh pengen tahu kamu kan sebelumnya di SMP udah jadi top lah ya, Iya. maksudnya kalau jadi Ketua. ketua, terus di SMA ini langsung jadi wakil sekretaris gitu, kerjanya sama BPH. Pengen dilihat kamu kalau misalnya berbaur sama orang-orang yang kayak anggota, Iya, jadi bisa. anggota, jadi orang yang ngedengerin Atau bukan didengerin, itu kamu akan bisa apa enggak gitu. Terus di situ awalnya sih bener-bener kayak nyoba, iya kali ya emang disuruh ditempatin di situ biar ada pengalaman gitu. Walaupun awalnya kayak aduh ngapa sih, udah enak-enak padahal gitu kan. tapi itu jadi sumber pembelajaran nggak sih? Banget. Kayak Jadi keluar sumber- dari zona nyamannya. Banget, jadi sumber pembelajaran banget. Dan juga kebetulan katanya di divisi itu tuh harusnya kan pengembangan minat bakat tuh jadi divisi yang paling kerja gitu kan. Oh, iya. Kayak paling menyusun acara gitu. Dan ternyata emang kekurangan orang dan kekurangan, jadi guru-guru bilang kalau ada kurang ide gitu divisi itu, jadi ditambahin orang gitu deh. Tapi iya sih, maksudnya kadang kita tuh diturunin di jabatan yang lebih rendah gitu. Kita balik lagi, kita tuh jadi bisa lebih menghargai orang-orang yang kadang Iya. tuh nggak dilihat gitu. Bahkan kalau misalnya kita nih, kan kita pasti punya, ya pasti kita tahu lah ya, kita tuh punya value yang seperti apa gitu. Misalnya Najma nih berkualitas banget gitu, dia diturunin di sebuah Kasih apa ya? jabatan jabatan yang lebih rendah. Nah mungkin dia yang bakal ngehidupin si
rendah yang Iya, rendah jadi tadi. naik ke sih yang Lebih bikin hidup naik. gitu. Iya, karena emang apa ya, setiap bidang kan bisa keren ketika dia tuh apa ya, bisa outstanding pas dia tuh ya beneran kerja sesuai bakatnya gitu loh, sesuai bidangnya gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian ngerasain kayak gitu ya jangan sedih gitu, ambil aja positifnya. Oh mungkin aku yang bisa ngehidupin sih kehidupan apa ya, kehidupan eksistensi tadi gitu. Sedih boleh tapi jangan lama-lama. Iya betul. Ini quotes tolong ya taruh sini. Jadi boleh. Edit ya. Ayo Afra lanjut, gimana di SMP? Sebenarnya nih masih ada lagi sih. Oh boleh, boleh banget. Dikit-dikit. Jadi kita panjangin durasi. Iya pas kelas 11 kan jadi sebenarnya dari sekolah, kalau dari sekolah aku ya itu tuh udah di apa ya, udah keciri banget anak-anak yang bakal dijadiin pemimpin organisasi, itu jadi ketua divisi gitu-gitu kan. Nah terus nama-namanya kan udah keluar nih, terus orang-orang tuh pada nebak-nebak ya ini kira-kira di mana ya. Tolong dong Ju. Masih Irin. Jadi nebak-nebak ini kayaknya di sini nih. Terus aku itu banyak ditebak orang-orang masuk ke jadi sekretaris. Tuh. Terus ternyata pas pengumuman aku masuk ke divisi media dan komunikasi. Nah ini sebenarnya itu adalah divisi yang aku pengenin banget dari kelas 10. Jadi kelas 10 aku tuh daftarnya bukan BPH tapi media dan komunikasi. Nah di situ juga banyak ups and down-nya karena aku kan sebelumnya bukan divisi media dan komunikasi, terus langsung ditaruh jadi ketua. Nah di situ juga jadi belajar buat mungkin kalau misalnya ada kita jadi ketua, kadang kan kita kayak ngeremehin pendapat anggota-anggota kita gitu ya. Tapi di pas aku kan di situ belum ngerti apa-apa tentang media dan komunikasi. Sedangkan anggota-anggota aku itu orang-orang yang tahun sebelumnya udah jadi media dan komunikasi. Di situ belajar banget buat ngedengerin anggota dan juga jadi gimana caranya kita bisa mimpin tapi juga kita bisa ngedengerin masukan mereka gitu. Lanjut di situ. Lanjut apa? Benar nih, yang berkesan apa nih? Paling berkesan? Itu berkesan karena kayak belum tahu apa-apa tapi disuruh mimpin orang. Mungkin kalau aku jadi anggotanya juga apaan sih ini? Sedangkan bawahannya udah berpengalaman ya. Boleh berpengalaman, jadi ya itu sih berkesannya karena dan belajar banyak hal banget. Sampai aku sekarang aja ngincer banget jurusan ilmu komunikasi karena dapat jabatan itu. Jadi itu berpengaruh banget. Alhamdulillah banget. Ya berarti ini kali ya, apa sih, belajar buat apa sih namanya, ngilangin ego sama gengsi nggak sih? Misalnya ya kita sebagai pemimpin masa kita nanya ke anggota sih ya nggak sih, kadang kayak gitu. Nah, dan kadang tuh itu yang susah gitu, dan Najma berhasil gitu ya, jadi oke, keren. Berhasil lah, orang udah selesai. Iya. Ada yang PJ. Lanjut. Afra ya. Jadi kalau SMP waktu di sini aku tuh ngejabat jadi sekben karena waktu itu orangnya sedikit ya. Jadi aku rangkap gitu, sekretaris sama bendahara. Iya. Keren. Kalau sekarang lihat yang di SMA kayak nggak mungkin ya. Iya. Iya, aduh gimana ya. Kalau sekretaris tuh mungkin bukan banyak apa ya, kerjanya tuh nggak setiap hari gitu, paling pas rapat-rapat aja. Cuman enaknya jadi sekretaris tuh kita tuh bisa ikut pembicaraan yang eksklusif gitu, misalnya. Oh ya, soalnya dia kayak merangkap sebagai wakil. Jadi kalau Iya coba. mana Afra ikut. Kerennya Afra tuh padahal jabatannya udah lengkapan kan, sekretaris bendahara dan dia juga jadi wakil. Maksudnya secara nggak langsung jadi wakil. Terus kalau apa-apa ngobrol sama Afra. Iya, ya Allah, iya. Ada permasalahan apa? Afra yang diajak mah. Iya. Tapi ya tadi enaknya sekretaris gitu, kita nulis doang gitu. Tapi kita tahu nih isi rapat yang penting tuh gimana. Padahal kita nulis doang kan gitu. Itu skillnya pertama. Iya benar gitu. Terus langsung apa ya? Mungkin waktu rapat tuh aku nggak banyak ngomong gitu, yang banyak ngomong tuh Najma sama Ustaz Mujahid gitu. Najma bener ya, sebut ya udah gampang. Nah jadi aku mah diem aja gitu, paling kalau ditanya Afra gimana baru dikit-dikit gitu. Ya udah yang penting nulis gitu ya, dengerin karena kan kadang seru ya, maksudnya dengerin kayak ada yang bermasalah ini kan kadang seru gitu. Sumpah seru banget. Gue yang nggak tahu aja tapi seru. Itu tapi kan kedis dong, Pasti tahu lah. Soalnya iya harus dipermasalahkan tuh yang melanggar-melanggarnya. Nah gitu, kalau bendahara tuh tadi emang proker aku tuh lebih banyak ke
ini apa namanya, bazar ya. Dulu tuh apa-apa Oh bazar, iya, apa-apa bazar. seorang nyari uang gak sih? Iya, nyari duit mulu ya Allah, kasihan Ya nggak apa-apa, Terus tapi kan inget ya kalau misalnya ada kelas istirahat duluan, terus kan suka ada yang nganterin makanan buat Iya. istirahat kan. Misalnya Afra masih belajar, mereka nungguin Afra. iya nungguin. Afra yang terkenal banget saat istirahat. Ya, Karena karena harus bayar. jualan dia. Aduh, pusing. Padahal banget. kita kayak belajar kecil-kecilan makanan yang ada ya kita jual. Terus biasanya aku Tapi tuh laku. ini, apa namanya, kerjasama sama Bapak Konit. Ya Allah, Bapak Konit tuh bener-bener Oh, mantap. the best pokoknya, kayak Best. Bapak Konit Pengusaha kok lagi the best iya, Bapak Konit Cibubur tuh Raya. bener banget kayak pengusaha yang paling humble sih menurut aku, kayak Nggak, jadi kayak kalau kalian nggak tahu nanti ayah aku yang apa ya mensuplai. Nanti betul. anak Afra yang jualin uangnya ke Afra. iya gitu. Terus yang apa Oh, ini ya, ke Osa dong. Iya, Eh enggak, uangnya Afra yang megang nggak usah. benar-benar. Nah, di Sekben tuh ya, di terutama bendahara ya, di bendahara tuh aku belajar banget yang namanya apa sih, marketing kali ya, kayak Oh, iya. nah ini kan belum habis kan, kadang tuh nggak laku gitu, ya udah kita harus nyamperin satu, ibu mau nggak ibu gini-gini, kan kadang ibu-ibu tuh suka apa, punya empati gitu ya, jadi kayak kasihan banget, kasihan banget ini jualan nggak ada yang beli gitu, ya udah ntar beli gitu. Emang ya sih, maksudnya di situ kita harus, ya tadi kan kadang jualan tuh malu gak sih, kayak Oh, "Kalau iya. jualan ibu Iya, mau beli bener, dulu bener. kan," ya kan, itu aku ngerasain banget Kayak namanya. semua orang belum tentu semua orang bisa. Benar gitu. Bener Benar banget. Nah, tapi aku sendiri gitu. Kadang aku temenin dong gitu sama yang belum pulang gitu kan. Kadang tuh aku biasanya bazar tuh waktu kayak ada kedatangan wali murid atau Oh, penjemputan. iya, tapi lebih seringnya ke ini acara-acara besar, misalnya ada pertemuan wali murid, rapat-rapat apa gitu, yang pokoknya yang ngedatengin wali murid gitu. Karena itu tuh Sumber uang. target pasar paling oke sumpah. Soalnya kan tadi kan kayak empatinya ibu-ibu tuh ya Allah baik banget gitu. Karena kan dia juga buat osa kan gitu. Cuman tadi teman-teman juga bantuin gitu, nawarin sana sini gitu sampai habis lah dagangannya Seru gitu. banget ya. Iya seru sebenarnya gitu. Di parkiran nggak sih dulu? Iya, Bikin parkiran. stand sendiri. Pakai jaket Osa ya. Kayak berasa keren banget ya. Iya. Ya Allah. Kalau kalian mau ada tahu di Instagram Osa Apa ada? itu kita jualan. Kalian lihat ya? Pasti Kalau nggak kita jualan. Instagram angkatan Instagram kita angkatan di kita, private. iya. Nggak masuk. nggak boleh berarti. Jadi karena tadi kamera mati, jadi kita lanjut pembicaraan yang tadi dilanjut Afra. Oke, nah lanjutin ya. Dari tadi tuh hal yang bisa aku pelajarin gitu dari jabatan si bendahara ini tuh tadi belajar buat ngatur duit sih, kayak apa ya, uang yang segini tuh bisa dialokasikan kemana aja gitu. Gimana caranya bisa beli ini, bisa beli itu, bisa tapi tetap punya cadangan gitu. Itu sih yang paling berkesan dari bendahara. Terus kalau pas SMA itu kelas 10 tuh aku lebih ke apa ya, ikut klub-klub gitu, ikut study club bahasa Inggris waktu itu. Jadi study club bahasa Inggris yang kayak apa ya, materi tambahan di luar pelajaran wajib yang itu biasanya dipakai buat ini lomba gitu. Misalnya di hari ini temanya newscaster gitu, minggu ini. Nah newscaster tuh ntar kita dikasih tahu gitu gimana cara ngomongnya. Terus habis itu ntar ibunya tuh ntar ngasih kayak teks gitu, itu isinya si narasi berita. Habis itu ntar ibu ntar missnya ngasih contoh, ntar kita harus tampil satu-satu. Oh itu bahasa Inggris. Tadi bahasa Inggris gitu. Ntar minggu depannya lagi misalnya storytelling gitu. Nah waktu itu sempat kepotong gara-gara COVID. Nah sedangkan pas lagi online itu mungkin nggak kepegang gitu, gara-gara ibunya kan juga guru kan, jadi ya nggak jalan gitu. Waktu itu kelas 11 nih baru aku ngerasain yang namanya organisasi resmi ya, itu semacam osanya di sini gitu, namanya Osaka. Waktu itu aku tuh masuk bidang apa ya, musyrifah gitu, jadi aku yang membina adik-adik kelas di satu kamar gitu. Nah di situ yang paling berkesan ya tadi aku tuh ngerasa kayak jadi ibu gitu loh. Gimana ya, kayak belajar jadi ibu nggak sih? Mengayomi. Berarti kayak satu rohani gitu ya? Ya satu rohani suka cerita itu. Iya bener. Iya jadi kayak apa, kita tuh di kamar yang ngebawain adik-adik kelas kita gitu loh. Jadi kan kalau di sini kan musyrifah ustazah ya, kalau di sana tuh musyrifah tuh kakak kelas gitu. Nah kakak-kakak Osaka gitu. Nah waktu itu aku tuh dapat kamar yang anak-anaknya jadi tuh ada kayak semacam apa ya, bukan mitos sih, tapi kayak katanya gitu. Katanya tuh kalau misalnya si kita itu bakal dapat anak kamar yang
sama kayak kita dulu. Jadi kalau misalnya kita nyari baik sama kakak musyrifahnya, ya udah ntar kita bakal dapet anak-anak yang baik juga gitu. Makanya apa itu tuh mencerminin diri kita dulu gitu loh. Dan ternyata seru banget sih. ya lumayan bener gitu. Maksudnya kayak pas aku kan sama dapet partner aku kan. Nah emang dulu tuh kita anak yang bukan yang kayak suka nggak aneh-aneh lah ya. aneh kayak yaudah nurut gitu. Habis itu kakaknya bilang apa ya udah, piket juga kita tetap menjalanin. Terus selalu apa ya, pas nemu anak kamar yang kalau misalnya piket mereka tuh selalu piket, bahkan kayak temen aku kok enak banget sih Kra kamarnya gitu bersih. Dan ya udah maksudnya di situ aku ngerasa nurut iya jadi kayak ibu banget gitu loh. Maksudnya kalau punya anak-anak yang entar gitu ya, yang entar baik-baik, ya udah baikin diri sendiri dulu gitu. Habis itu kayak maksudnya gimana sih, kalau mau punya teman baik juga ya seenggaknya jadi baik dulu gitu. Walaupun gak selamanya bakal yang kita baikin bakal baik ke kita juga, cuman ya seenggaknya lo tuh udah baik dulu gitu. Nah habis itu dari musyrifah itu tadi ya, maksudnya aku belajar ngayomin gitu, kayak ngedengerin mereka. Maksudnya kan kadang mereka juga pasti kan butuh tempat kan buat kayak cerita, kok apa ya, realita tuh kayak gini banget gitu di asrama, apalagi SMA kan, keluh kesahnya ya. terus kan kayak, terus mereka juga bilang iya tau Kak, maksudnya musyrifahnya itu pas di sini gitu, itu kayak lebih ada yang, jadi kita tuh kayak punya tempat buat didengerin. Terus kan kayak ya nggak sih, kayak kita ngerasain apresiasi gitu kan, kayak oh kehadiran kita ternyata ngebantu loh semuanya iya kan kayak gitu. Nah walaupun emang kalau misalnya di HK ya, musyrifah itu salah satu bidang yang paling dijauhin gitu, karena kita itu bakal tinggal sama anak-anak adik kelas gitu kan. Orang kan kelas 11 ya kan, kalau misalnya kelas 11 itu kan kayak waktunya kita tuh buat deket sama apa ya, teman-teman yang lain sama seangkatan yang anak lama. Jadi tuh kalau di HK tuh ada anak lama baru gitu lah gitu. Anak lama itu yang SMP-nya udah di HK gitu. Nah kan pasti bentrok kan, kayak ya ada perasaan gimana sih, ih kita tuh masuk ke HK itu kayak minoritas ya, sebagai minoritas. Iya jadi kayak nggak punya siapa-siapa gitu. Sedangkan mereka tuh udah temen deket gitu kan, dan itu nggak gampang loh buat baur gitu. Kayak ada tembok sendiri gak sih? Iya benar. Kan, nah habis itu ya udah anak kelas 11 itu biasanya dipakai organisasi sama apa ya, ngedeketin kita sama anak-anak lama tadi gitu. Nah makanya kenapa ngomong musyrifah, karena ya kita tuh bakal jauh sama anak angkatan gitu. Terus awalnya juga kayak, awalnya kan aku awalnya dapat bahasa kan, cuman waktu itu ada temen aku yang from musyrifah dong gitu, gantiin gitu. Habis itu aneh kayak, aduh gimana dong gitu kan buat bahasa kan gitu. Terus ya udahlah gitu, katanya ya mungkin kayaknya kamu lebih bisa gitu loh. Habis itu ya udahlah gitu, ikut aja. Terus ya udah deh, ternyata bisa gitu. Terus ya udah Seru, jadi pengen pesantren lagi. Iya, mau. Sorry. Habis itu udah pas kelas 12 itu aku ikut forum menulis gitu, namanya FLP. Jadi FLP itu ada pusatnya, ada cabangnya, dan ada rantingnya. Jadi kalau pusatnya itu ada di Jakarta apa ya? Nah, terus dia itu ada cabang per daerahnya, misalnya cabang Cirebon, cabang Bogor gitu. Nah, aku itu ranting, jadi cabangnya kan Cirebon, nah punya ranting FLP HK gitu. Kayak gitu. Ya udah di situ ya aku ngembangin, kan aku lumayan suka nulis ya, dan waktu itu tuh aku ngambil spesialisasi puisi waktu itu. Dan itu apa ya, diwadahin banget gitu loh, kayak ayo nulis, ayo bikin buku, ayo bikin antologi gitu-gitu. Dan ya udah itu tuh kayak apa ya, minat aku tuh kesalurin gitu loh. Jadi kayak apa ya, puisi yang aku buat itu nggak buat aku diri sendiri gitu. Jadi kayak seenggaknya ada orang yang baca, seenggaknya ada orang yang terhibur juga gitu. Itu sih yang paling berkesan dari yang pernah aku dapetin gitu sama SMP sama SMA. Oke, jadi kita selanjutnya mau ngomongin awal mula OSA dibentuk. Karena kita angkatan pertama, jadi kita yang nggak mau Bisa dibilang kita yang ngebentuk sih, iya, bisa dibilang gitu. Iya, kita pondasi awal. Founding fathers lah ya. Mantap. Mantap. Fathersnya OSA. Kalau struktur OSA awalnya, kalau ketua mah milih kan? Enggak, ini inget banget nih awalnya. Pilih. Dulu tuh kita pertama kayak masing-masing dari kita nulis 3 nama. Ini Iya, nggak sih? iya. Kita nulis 3 nama yang menurut kita cocok buat jadi ketua. Iya. Jadi terus 3 nama, terus udah kan keluar hasilnya, itu kayak dikasih tahu juga nggak sih hasilnya? Iya, soalnya kita ngebukanya bareng-bareng kayak. Iya, jadi nama kita ini satu. ya, kita ketiin bareng-bareng. Abis itu kita kira itu bakalan, kalau aku kira itu bakalan jadi pertimbangan guru-guru buat ngasih nama buat calon gitu loh. Ternyata mungkin jadi pertimbangan juga, tapi ya mungkin misalnya nggak tahu ya, mungkin misal guru 60%
yang anak-anak 40%. Iya. Jadi seimbang lah ya iniannya. Terus di pengumuman calon pas kita di aula. Iya, ingat. Ingat banget, ingat Pokoknya banget. calonnya itu dulu Afra, Afra, Salma. Salma ada dulu. Ya. Iya. Tahu gak sih kan dulu aku tuh kayak pro banget Salma jadi ketos kan. Nah, kan aku urutan ketiga ya. Pertama enggak. Aku tuh pro sama jadi- Salma karena jadi- pas milih 3 nama itu aku milih mereka sama satu lagi kayaknya ya. Seingat aku. Nah, terus pas 2 nama itu disebut Bakal calon masih dulu. bakal calon. Iya benar. So inget banget. Aku masih kayak iya apa Salma gitu Iya. kan. Tiba-tiba orang-orang kok wih gitu kan tiba-tiba apa nih gue juga kan lagi dikira masih nginiin arah sama Salma. So tiba ente gitu. Hah? Kayak apa nih gitu kan. Jadi itu ada orangnya masa nggak kelihatan. Iya. Ya udah habis kayak gitu apa ya? Apa sih kayak ini apa? Kita ngomong bikin video itu apa namanya? Oh, visi misi. Ya itu namanya apa ya? Kampanye. Kampanye. Abis kampanye itu debat ya. Ada debat nggak sih? Ada debat. Ada Tapi kayak, debat. ya udah kecil-kecilan. Debat. Terus pemilihan. Terus ini dikasih tahu kayak ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, terus kayak 3 calon itu jadi apa aja itu siang sih ya. Iya. Siang mau ke sore, terus sorenya itu kita udah udah pelantikan. Oh, ini enggak sih? Enggak. Pokoknya dikasih tahu di lapangan Ikhwan. Pasti Enggak, kita dikasih pokoknya struktur full dikasih tahu itu di aula yang bawah. Oh, sumpah. Iya. Iya sih. Enggak tahu. Kita Enggak tahu. sekalian latihan pelantikan. Iya, tapi itu di lapangan nggak sih? Pokoknya pas itu Iya, di buat lapangan. latihan buat sertijab gitu loh. Iya, cuma Nah, kita iya, nggak sebelumnya, tahu. kita bukan sebelumnya dikumpulin sama Zofera kita bertiga di ruang kelas bawah, aula bawah. Terus Zofera ngasih tahu, jadi ngepilih ini gitu. Ini sebenarnya bisa Oh, kita bertiga doang ya? kita bertiga Oh, doang. iya, kita bertiga Jadi pas doang. kita keluar sebenarnya kita udah tahu. Pas udah nyampe di sana baru taunya itu karena Ustadz Ustadz Mujahid Mujahid ngasih Karena kayaknya kan itu kan buat ini yang apa buat yang mimpin. penyerahan. Ya. Buat jadi kan itu kan kita bakal ada sertijab kan, terus habis itu dipilih. Pokoknya ada yang mimpin. Pelantikan. Ini apa? Sumpah gitu loh. Oh Iya. Nah, habis itu udah biar cepet ya, ketuanya Najwa gitu gak sih? Ustadz Mujahid. Iya, Oh kan? iya. Ya, itu di situ. Kayak habis kelar pelantikan kayaknya nih hari terseru sih kayak. Iya. Iya. Dan juga waktu itu kan kita baru naik kelas Kelas 8. Iya. Sebelumnya itu kita karena angkatan 1 kita kelas 7 itu benar-benar cuma kita doang. Iya. Terus tiba-tiba di tahun berikutnya kita punya adik kelas. Terus itu kita di awal tuh kayak Norak nggak sih? enggak, tapi orang tuh kayak ih gak mau. Udah di tahap Iya. kayak kok dari Awalnya sempat ada penolakan untuk adik kelas Iya. karena kita merasa masa dulu kita Udah sendiri. iya udah enak banget. Terus Tiba-tiba ada. pas waktu itu pas pelantikan itu adik kelas tuh pulang sore ya nggak sih, Ingat. pulang Iya. sore terus itu kita kayak super happy, Iya. serius super happy karena kayak sekolah punya kita lagi gitu. Oh iya, itu jarang terjadi Dan dulu. terjadi terus dan agendanya tuh kayak tek gitu ya kayak abis apa namanya abis pelantikan terus malamnya kita tidur, ingat ya kita tidur di Alexandria nggak di Alexandria nggak sih? Yang di kasur bawah bukan? Iya pokoknya kita kayak happy deh. Pokoknya gimana? kayak selebrasi. Padahal kayak cuman gitu doang. Iya. Terus besoknya udah LDK. Iya, Enggak. LDK kita di mana? LDK di situ. LDK yang hujan itu. Yang Yang aku itu sih dari mana? Oh yang ya udah. Oh iya itu besoknya dong. Iya LDK. pagi. Oh iya. LDK hari pertama itu kita ditanggung ke satpam. Iya ingat. Itu adalah kayaknya itu Ingat. LDK. Dari mana? Ingat gak yang kelompok dia kan kita kelompok Belum ada kelompok tahu. LDK masih Udah ada. udah kan malamnya Kita tuh bareng ya? Enggak. Oh iya. Kan beda. Kamu sekelompok kayaknya. Oh iya dah. Yang mana sih? Enggak, Jadi- itu kan dari tahun lahir. Afra tuh 2005 kan? Jadi Mas Sopi. Oh, akhir-akhir ya? Iya. Mas Sofi. Aku Pokoknya malamnya kita ngumpul di masjid di aula Ikhwan, yang kan di bawah, Iya. terus bagi kelompok sama Oh. kakaknya, kan kakaknya ada dua. Oh iya. Oh, Kamu bisa siapa yang namanya? Iya, Iya, kamu bisa bisa. Ahmad, dua-duanya. Kakaknya yang kalau senyum Kayak tiga Muiz. tiga
tiga senti ke kanan, sama 3 Kak senti ke Azam kiri. sama. Pokoknya itu ada Iya, kakaknya. dua-dua. Kalau kalau Kakak. nonton, Halo kakak. terus itu bagi kelompok, Hmm. terus nyari apa nih namanya? Ini loh. Pokoknya tanda pengenal. Iya, tanda kayak atribut, Atribut. gitu. Atribut kelompok, Iya. pokoknya harus dibikin besok. Gitu. Ya udah tuh mulailah. Kalian kayaknya ada deh video LDK. Oh iya tahu yang pokoknya Ani tuh kelompoknya sama Kathy sama Rara, terus ketuanya Rara. Ya bisa, habis itu kalau nggak sih atributnya pakai apa tuh? Kresek ya? Iya pakai kresek putih malu Nggak apa-apa, tapi itu kayak Tapi itu iconic emang gitu. iya, tapi itu emang bener-bener kayak semalam doang mikirnya Iya, kan. iya, Terus kayak bener. apapun yang ada selama kita pakai. Terus itu semalam bikin harus nyari atribut, bikin yel-yel nggak sih? Ya terus iya benar. Terus ya udah itu sih seru banget. Iya. Yang malam-malam Iya, kita terus malam-malam kan dibangunin. kita belum hari pertama yang malam kita disuruh apa sih? Disuruh nawarin apa ya? Plastik. Jadi kita dikasih plastik hitam, kita harus nawarin karena itu hujan. Oh bikin jas hujan. Iniin iya, pokoknya kita harus membantu orang biar nggak kehujanan, satu orang minimal. Iya, kayak dijadiin barang itu manfaat gitu Iya, maksudnya. iya, benar. Terus sebuah kejadian terjadi ini. Ada lah nih. Pokoknya Bapak security. iya bapak security, pokoknya Bapak security-nya nggak tahu nih dia nyari-nyari atau emang gimana. jadi waktu itu ini kan karena kelompok aku ya, jadi masih inget banget. Waktu itu tuh kita lagi kayak nawarin si plastikan itu ke ini kayak masalah deh ke orang yang rada tua, cuma kita mikirnya tuh kayak orang rada tua kan biasanya simpati ya. Terus kita tuh pas malam itu bener kayak orang capek banget gitu loh, kelihatan mana lagi hujan-hujan, dikira kan kayak bakalan oh iya karena kita udah bilang ini buat project doang, maksudnya nggak kayak yang serius banget. Terus tiba-tiba itu pas-pasan banget depan pos security, terus pos security ngira kita anak mau minta-minta, Ya kayak anak yang mengganggu ketertiban. Ya Allah ada aja ya. Terus kita mau ditahan di kantor security, kita lari-lari Kapan lagi ditahan di situ? Iya, Umi kan sebenarnya tuh ada di situ kan kayak muter-muter gitu loh. Cuma ketemunya sama Sayaf nih, kayaknya ketemu Sayaf. Dan waktu itu kayaknya Sayaf itu masih ini juga, masih maksudnya anaknya juga apa namanya? Pesantren. Iya. Jadi kalau ketemu aku juga masih kayak nggak yang kayak Kaku. langsung bisa kan kita bilang kan kayak ini dong Umi gitu. Terus dia tuh seinget aku ya, maaf Sayaf kalau salah. Ini Sayaf apa orang lain ya? Takut salah deh, pokoknya ada cowok entah anak saya entah anak Umi, pokoknya kayak Umi dong tolong panggilin Umi. Dia kayak cuman Oh Iwan tahu. Iwan ya? Iwan Nggak nggak tahu deh, pokoknya lupa. Itu. Itu kayak diem, padahal kita udah bener-bener kayak dikejar-kejar satpam, bener-bener kacau gitu. Tapi itu memorable. Memorable banget karena sampai saya kan langsung di ini sama Aceh guru. langsung Langsung kayak- diselesain sama kakak-kakak itu juga. Iya. Kita malam-malam itu suruh kerja nggak sih? Suruh bantuin. Iya suruh kayak magang gitu Restoran. loh, kayak bantuin. Kan di Kotwis kalau kalian tahu depan Fresh Market banyak yang jualan, terus kita kayak suruh ngapain aja udah, cuci Ngapain piring, aja, bener. kayak jadi pelayan. mungkin Gitu, kayaknya itu ngapa-ngapain. kayak pengabdian dengan masyarakat itu Iya, ya, iya. maksudnya gini deh. Orang ada yang bantuin sapu nggak sih siang-siang? Bantuin apa sih? Ada. Yang bantuin sapu. Itu Oh, orangnya itu bawah. tuh. Ada di sini orangnya. Sebenarnya ada tahu videonya tapi nggak tahu deh. Bisa ditonton halayak umum atau Kalau bisa ditonton linknya di sini ya, ada description box. description box. Udah sih itu LDK. Abis LDK LDK hari kedua, LDK pengukuhan ya. Iya. Iya. sumpah pengukuhan itu seru sih. Kalau mungkin sebenarnya itu LDK berasa kayak kita seangkatan, menyatukan angkatan gitu loh. Iya bener-bener kayak ngerasa oh ini angkatan tuh tanggung jawab kita bareng-bareng Iya, gitu. gitu. Kalau kalian belum merasa harus. Walaupun caranya bener-bener mungkin kalau dibanding sekolah lain yang udah angkatan ke Iya. berapapun itu sederhana banget, cuma memorable banget. Ya caranya benar, caranya sederhana, kayak nggak aneh-aneh, terus bener-bener cuman kayak diceramahin tapi dengan cara yang nyangkut gitu. Sadzair. 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 Kalau sadzair. Bener. Terus juga ini gak sih kedua kakaknya tuh kayak yang apa ya, bilang gak sih kayak maksudnya kita santai tapi tegas gitu. Iya, Santai bener. tapi disiplin. Jadi kayak kita kebawanya oh disiplin tuh bukan yang serius banget gitu. Jadi kayak enjoy gak sih? Iya betul. Enakan gitu
jaket kebanggaan. Emang pas itu ya Iya, malamnya dikasih jaket angkatan. jaket angkatan satu-satu. Terus itu kita juga memorable. bangga banget lagi. Iya, Ya, itu itu kita juga sangat bangga. bangga dengan jaket berasa Almet, padahal bukan Almet ya. Iya. Tapi tuh lega setelah LDK tuh berasa lega lulus tau gak sih? Iya. Kayak yang abis itu pulang kan, besoknya pulang. Oh kita foto-foto dulu. Oh iya, foto-foto Foto ikonik pakai- gitu lah, iya, foto. yang ada di depan pagar hitam. Depan pagar Kenapa hitam ya ada kayak- di pagar itu? Kenapa ya? Enggak, karena emang bagus aja pagar hitam. Oh enggak. Oh dikirain tuh dipajang di kan Asia dulu kayak punya ada tempat buat baliho gitu. iya enggak kan? Enggak ada Enggak. gitu kan? Enggak. Wah itu keren sih. Cuma ikoniknya yang pokoknya kalau itu dah foto itu. Ya kayak kalau foto angkatan 1 itu foto itu. Iya. Habis LDK Iya, ya tapi udah. itu ikonik banget. Maksudnya ikonik banget. Tapi LDK gara-gara LDK itu karena kita nggak ada adik kelas yang benar-benar seangkatan kita doang, jadinya kayak bener-bener abis itu deket yang kayak kita punya tanggung jawab atas teman kita yang lain kalau ada apa-apa gitu. Gitu sih yang Karena kalau kita habis ngelakuin sesuatu hal yang berat bareng pasti kan ketahuan sifat aslinya ya. Maksudnya walaupun sehari-hari kita bareng kan orang kalau di keadaan yang menyusahkan dia pasti itu kelihatan kan kayak. Dan pas di LDK emang sulit banget sih. Iya. Jadi ya sulit deh kata kita. Iya, Mantap. sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Nginep bareng ini. Terus kayak nggak putus gitu tuh kayak Iya, ini betul. Dan kayak masih sama-sama aja gak sih? kayak ya Kayak awalnya udah kayak gitu. gini, nanti kayak gini kan kayak Iya. gini. Nggak tahu ya angkatan, semua ini penasaran banget karena kita nggak tahu angkatan lain merasakan sesolid kita atau Iya. emang kita yang Iya sok-sokan solid ya, aja. terlalu kayak membanggakan Iya. nama angkatan 1 apa gimana Iya, sih? kita juga nggak tahu, tapi kalau jujur dari dalam hati wes kayak Kayak bondingnya tuh bondingnya sangat Hmm. erat. iya betul. Erat. Terus iya nggak sih, karena maksudnya pas kita ketemu sekarang juga kayak sama-sama aja, soalnya kita tuh udah tahu tuh hasilnya gimana ya kan. Benar. Jadi Itu kayak pas tuh sekarang yang, tuh nggak kaget gitu. Kalau mungkin kalau anak pesantren lain tahu rasanya kita bangun tidur makan tidur Dan cuma lagi. kita doang. Iya, Cuma itu kita doang. Di maksudnya di ruangan orangnya Itu itu aja. lagi jadi kalau ada apa-apa ya ke kita kayak lu kalau ada apa-apa ya ke kita Iya, nggak gue kalau ada apa-apa ya ke lu pada Iya benar-benar. kayak kita nangis sakit apa kita gitu Ya Tahu tahu lagi gitu. kalau misalnya udah punya adik kelas kakak kelas kan ada aja yang maksudnya dia curhatnya mungkin ke kakak kelas, curhatnya ke adik kelas. Jadi kayak ya tadi mestinya circle-circle-nya tuh lebih kelihatan banyak. tapi mungkin bisa jadi kita kelas 7 misalnya kelas 7 kita doang kelas 8 kita sempat kepisah tapi jadi satu kan akhirnya jadi satu lagi kamarnya bareng-bareng. Oh, iya. Kalau Terus sebenarnya kelas puncaknya 9 puncaknya Puncaknya lagi jadi bener-bener satu kayak- lagi. emang cuma punya kita doang gitu. Dan kayaknya aku sih ngerasanya kelas 9 tuh lebih angkatannya apa ya? Maksudnya kalau kelas 8 kan udah Osa, Ahwat, Osa, Ikhwan kayak urusan masing-masing gitu. Terus masih yang kayak denial, masih yang kayak ya ngobrol sama Ikhwan nih, gitu. Nah pas kelas 9 ini bener santai ya emang manusiawinya sih kalau udah kelas 9, kelas 12 tuh jadi lebih kayak peraturannya. Iya. Ya maksudnya Bener-bener masih dewa gitu. diikutin. Cuma dan karena maksudnya kayak Ustazah Vera, Miss Irin, Ustaz Mujahid dan guru-gurunya tuh kita seangkatan cuma segini doang. Pasti sebenarnya udah saling kenal Iwan Ahmad, saya kenal nama gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu yang nggak terlalu Nggak kalau kelas 7 kelas 8 yang kayak norak sama peraturan kayak iya. iya peraturan masih kayak Iwan Ahmad tuh kayak ih ngintip. Kalau kelas 9 tapi tuh kelas kayak 9 udah ya udah bosan sih liat muka-muka kayak ketika mulu tuh. ya betul kayak ya udah emang dia temen seangkatan memang Iya, dia lebih main. ngerasa kayak ya seangkatan tuh nggak cuma 14 tapi 28 Iya. gitu. 28 gak sih kita? 28. Nah itu kelas 9 ngerasa kayak gitu. lanjut dong tadi ke LDK loh LDK pelantikan abis pelantikan apa sih mini pertama kita? Ini tuh yang nggak pertama bikin logo dulu, bikin iya. visi misi. banget tau. soalnya struktur OSA aja angkatan yang kita ya dibikin yang milih Ustadz Mujahid, Ustazah Vera dan Ustadz, jadi kita nggak Apa nggak sih? Apa sih? dipilihin loh strukturnya yang
gue ke dis itu Oh dipilih. iya, itu benar-benar ya dipilih. Yang benar-benar ya udah ngelihat dari potensi dari luar Dan doang. cocok ya. Bener Lumayan. cocok. Pas dilihat Ternyata jalan satu saja. Iya. Padahal ngeliatnya kayak cuman Tapi karena Iya, bener-bener sedikit. tahu kita gitu. Iya benar. udah habis dipilihin kita pelantikan, habis itu mulailah tuh menjalankan proker-proker. Iya, tapi Harian. sebenarnya kan disusun dulu, Iya. disusun dulu. Rapat ya. Ih, ingat banget tuh rapat pertama kali di aula. Aula mana? Ingat nggak? Aula kita. Mulai bawah. Iya kan, aula bawah. Supaya ya Najma, aneh inget banget pokoknya itu Najma bilang let's open our apa sih? Ya, pokoknya kalau nggak salah let's open our apa meeting apa ya? Pokoknya rapat pertama kali OSA gitu, by Basmar itu kayak menurut aneh itu yang paling aneh inget sih kayaknya. Karena itu gimana ya, pertama kali banget aneh denger kita rapat gitu kayak wah Kira keren. meeting ya. Iya kayak Tapi berasa. harus bayangin anak SMP. Kalau sekarang mungkin kayak Iya ya udah. aja. Iya. Kalau bayangan anak SMP yang baru lulus SD baru bisa merasakan Ya namanya istilahnya ngatur. organisasi apa kita Nggak juga punya tahu. contoh, kita Iya, nggak ada contoh loh. nggak ada contoh benar-benar nggak ada role model Jadi yang ya udah kita sebelumnya ngerasa tuh gimana gitu yang kayak ya kita yang mau mulai gitu. iya, jadi tuh Bener-bener. kerasanya kita yang keren gitu. Iya benar, dulu merasa keren tapi emang keren. Iya. Mantap, Terus pede. kita keren. Udah nih, abis kan logo udah, visi misi udah. Udah tuh Nah, ini- menjalankan Ini for your information nih, bikin logo sama visi misi tuh bareng sama saya juga ya, maksudnya kayak dihubungin sama ustadz ustazah. Jadi itu kan karena itu dasar organisasi banget, jadi Jadi kalau bareng. kalian lihat logo sekarang, inilah dibalik. Tada, kok gini dong sih? Kita semua. Iya semua Kita semua. itu dalam loh. Ya dia Intinya fokus. maknanya. Nih kalau sampai anak usaha sekarang nggak tahu maknanya. Kalau nggak tahu maknanya keterlaluan. Soalnya kemarin pas mau LPJ nanya dulu maknanya. Kayaknya nih. Tapi emang kayaknya nggak dicatat tau. Parah banget aneh ada segmen kan ya? Enggak parah. Enggak maksudnya iya tahu. Tapi emang aku nanya. kita bikinnya bukan asal yang bikin jadi Itu bener-bener kayak tiap lekukan tuh ada maknanya. yang segala Yang ada padinya. gitu. Padinya itu ada 14 sama ada satu lagi tuh sejumlah ikhwan berapa ya? Iya pokoknya itu melambangkan kita bebas. Berarti kayak kemanapun Itu kita dibawa. Osa tahun berapapun tuh ada kita nongkrong di logonya. Oke, udah gitu sih. Terus menjalankan proker harian yang kayak biasa sih. Kayak Iya. kebersihan, menjalankan kayak keliling. Itu ya kalau sekarang gimana? Ya, Jadi kalau dulu dulu kebersihan Kebesarannya strict banget. strict parah. Ini kayak jalan dari satu kamar ke kamar. Mungkin sekarang karena kamar banyak. Enggak. Tapi kalau dulu buat kayak satu-satu nih kalau kalian tahu kebersihannya di bawah. Iya Ada pada di geper. Tapi Enggak, gimana kebersihannya tahu? jalan satu-satu yang kayak ngecek-cekin ada ini lemari satu-satu. lemari satu-satu kalau berantakan itu Ngecekin ada. kamar mandi. Terus pokoknya kasur gak boleh ada lipetan, gak boleh Iya. ada barang di atas sama di dalam belakang. Kadang suka nyempelin Iya. gitu kan di selimut. Itu masa hari tuh dapat Itu- ada kesel kan? Jadi itu, kayak kesingan. jadi udah strict disiplin yang benar-benar teliti lagi. Mantap. Tapi Gitu. iya tahu maksudnya kerasa banget. Jadi kayak kita tuh kebiasa buat rapi gak sih? Jadi Iya, rapinya bener. kita tuh standar rapi beneran gitu loh. Iya. Tapi emang Asyayat itu sebenarnya keseluruhan rapih banget gak sih? Iya benar. Kayak Karena Umi yang katanya, punya- terus Zafera dan Ustadz lain Terus Ustadz dulu lainnya. nih yang Wah, kayak keren benar-benar banget. turun langsung dulu. Iya. Iya bener, ngecekin. Wah mantep ya. Iya dulu. Tapi ya tahu emang apa ya, yang punya yayasan, pokoknya yang ngebangun sesuatu tuh punya pengaruh besar banget ke yang dia bangun itu ya nggak sih? Iya. Kayak Umi kan ya rapi, disiplin, ya ke bawah tuh kan Iya, kita iya, benar-benar. Terus itu tuh nggak hilang sampai Asyahid sekarang pun tetap kayak ini ada. Asyahid yang kita kenal gitu, kayak bentukannya, rapihnya. Bersihnya. Jadi kalau kalian Iya, belum bersih. pernah ke Syahid salah satu pesantren yang lumayan Bersih banget. terbersih dari Nyaman. kamar mandi nyaman. Ternyaman di dunia. Mungkin banyak pesantren yang kayak kelihatannya dari luar mewah apa segala macam, Terus tapi masuk dalamnya pesantren. nggak sesuai sama di luar. Tapi Asyahid Beda. tidak. Saya kayak Saya luarnya luar dalam. luar dalam bagus. Emang benar-benar ya udah terstruktur dengan baik. Tuh. Lanjut. Lanjut. Proker, ingat gak? Proker besar dong. Iya proker besar yang gitu. Kita Gimana sih? nyusunnya baru Ustadz Mujad pas pelajaran fikih. Ustadz Mujad tapi sih pelajarannya Ya, Iya, iya. fikih. Yang kita mau ngebantu
ngebantu orang-orang kurang mampu. Yang sekitar Asyahid dulu kan. Ya kita pokoknya mau kayak ngebantu mereka, tapi kita ngedatengin mereka gitu, kita terjun ke jalan. Ingat, itu hari Jumat. Ya, kita nyusul nomor Ustadz Mujahid, terus nanti Ustadz Mujahid ngasih tahu kayak Ikhwan gitu, pokoknya cara kita berkomunikasi sama Ustadz Ikhwan kayak gitu. Nah, Tiba-tiba ini gimana awalnya ya sudah? pokoknya gue gak inget, tapi itu akhirnya yang orang-orang yang kita mau bantu malah datang ke Asyahid. Malah datang ke Asyahid karena miskomunikasi. Nggak tahu itu miskomunikasi dari mana, tapi tiba-tiba kayak lah kok orangnya udah datang semua. Dan kita kan cuma kita ngasih apa sih? Pokoknya kita kayak bingkisan kayak sembako nggak sih? Sembako. Pokoknya nggak tahu itu lagi acara. Lupa Iya, lagi pokoknya acara. dan juga kita tuh karena rencana awal kita yang datengin kan, jadi kita kan bisa Nggak terlalu banyak. bisa mikir-mikir, oh cukupnya berapa orang yang kita datengin, berapa orang. Tiba-tiba yang dateng, iya, Pokoknya minta temennya buar dan gitu. oh ya bu. namanya buah, wah Sinja gitu ya. Iya, jadi Oh iya kamu ya. jadi Iya, ada miskomunikasi ya jadinya. ya, dari mulut ke mulut gitu loh. Iya. Datang ini. Ternyata yang datang Mereka semua datang ke Asyahid dan yang kita punya itu nggak nggak sesuai sama jumlah mereka. Iya gitu. Dan mereka kan datang tuh kayak mereka pada kerja kan, sampai Kayak harus datang meluangkan gitu, waktunya meluangkan waktu. di Dan tengah kita pekerjaan. awalnya cuma ngasih apa gitu lah, sesuatu yang kayak ya kalau kita yang ngedatengin dan ngasih sih Masih oke ya. aja gitu kan, karena mereka nggak effort datang. Ini mereka effort datang dan cuma kita kasih itu sih kayak kurang, aja kita beli lagi ya. Ya, pokoknya kita mencari jalan Ngumpulin uang keluar. lagi, Iya. oke uang kita. Gara-gara miskomunikasi, nah itulah organisasi. Itu organisasi. Mencari jalan keluar di jalan sempit. Iya, bet banget deh, mau orang udah dateng gitu masih ini Padahal kita kan kayak ya Allah, anak SMP kok dipikir aduh anak SMP suruh ngurusin orang-orang yang kita aja nggak nyusun gitu. Iya, mesti iya nggak sih, maksudnya salah satu manfaat organisasi itu kalian tuh dilatih buat berpikir cepat, kayak maksudnya di hal yang setiba-tiba itu ya Menyelesaikan jangan- masalah. itu salah satu yang paling penting nggak sih buat hidup. penting. Iya. Itu salah satu proker besar, tapi banyak yang lain. Kayak kita tahu sih yang kita akhir mau selesai di gedung ini yang bikin Oh, Sasha Sharing. apa sih namanya? Asyik sharing. Sebelum sesudah sharing yang kita bikin lomba di rooftop. Oh, apa Yang sih? kayak semacam sport day, bukan sport day, Kayak apa kelas ya? meeting, Iya, Kelas meeting. Iya, kelas meeting tapi ada antar kamar lomba-lombanya gitu. Iya, ada lomba masak gitu-gitu. Iya, itu juga kita sempat bikin dan berjalan dengan baik. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah itu berjalan dengan Iya. baik. Itu akhir jabatan kayak udah mau selesai. Iya, itu sekali kayak kita farewell gitu nggak sih kayak. Iya, terus kita sekalian udahan. perpisahan. Hmm. Terus sebelumnya Oh, juga iya, kita iya. bikin Asyik sharing. Sharing itu sebenarnya kayak Pas gedung yang super besar ini belum jadi. belum jadi, yang benar-benar masih kosong loh. Kita datang ke sini naik Angkot. angkot, ada naik angkot, ada yang naik Oh, backup. pick up. Iya betul. Jadi niatnya sebenarnya kayak mau syukuran gedung baru. Iya, tapi sekalian Sekalian sama proker kita. Iya. Itu pokoknya ngundang orang tua kan ya. ada beberapa orang buka bersama sekalian ya sih. Buka bersama, Iya, buka sekalian bersama. buka bersama. Terus ngundang yatim piatu, terus kayak ada talk show. Iya. Talk show ini Tafis, Noval, Sofi Noval. Emang Iya, sama itu itu Sofi bintang dan asli Noval. banget. Kalian belum kenal Sofi? Iya. Kenal. Kalian, Ntar- kan podcastnya ada itu. Iya. Kalau tahu Noval, kalau Sofi versi beda. Nih nanti ada podcastnya Noval. Kan bayangin Sofi itu Noval versi cewek. Jadi kayaknya kalau mereka podcast di tempat yang berbeda, jawaban mereka sama deh Iya kayaknya. betul. Dan betul. cara ngomongnya tuh mirip gitu loh, Sama. kayak Ya jinx atau jinx. Iya. Yang tahu enggak? Noval. Oke, itulah Sofi dan Noval. Jadi mereka kayak suruh sharing gimana caranya Menghafal, sama. Sama. Kita tuh makan, kita sampai buka puasa ya. Iya, sambil buka puasa karena udah azan duluan. Ternyata Sebenarnya belum enggak, selesai. sebenarnya itu kayaknya beda acara deh. Sama. Enggak, soalnya ada acara Ada. pas kita di sini yang kita dekor-dekor itu kita pakai baju hari Jumat. Ada juga kalau yang buka bersama kita pakai baju Asyahid sharing. Itu bareng satu.
Asia kan ada bajunya. Ada yang kita jualan. Kita jualan. Jadi Asia Sharing ada bajunya. Warna oranye. Kalau angkatan sebelum-sebelumnya mungkin tahu ya. Tahu nggak sih kalau kakaknya yang di Al-Zaid Iya. punya. Lu coba lihat itu bukan Asia baju Sharing. Belanda. Terus itu bajunya ayat Quran. Ingat banget. Terus gitu Aku masih ada di harus rumah. nyambung gak sih? Itu beda acara tahu. Iya. Terus pokoknya Iya, kita tahu, foto beda di acara. koridor atas sini yang depan kamar Cordoba kayaknya. Gak tahu itu Pokoknya deket kamar tangga. apa. Deket tangga. Kita foto yang benar-benar masih kosong, masih bau cat. Sama Ustadz Zaid. Ingat banget. Iya Itu, coba. itu. Ingat Terus banget. kayak ya udah. Itu kita berjalan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Lancar banget sih. Lancar banget. Padahal kita persiapannya yang bener-bener ya biasa aja. Iya. Terus kita bolak-balik ke sini ngedekor apa segala macam, mempersiapkan. Kayaknya kalau ngomong organisasi tuh kayak kita harus terima kasih banyak ke siapa coba? Ustadz Mujahid. Ustadz Mujahid. Karena Ustadz Ustadz Mujahid yang Mujahid, lagi ngeditinnya, terima kasih banyak ya. karena Ustadz Mujahid kalau kita nggak punya role model kita Ustadz Mujahid. Terus bener Ustadz Gini, Mujahid. ramadan kita Ustadz Mujahid, tapi yang ngarang kita Zofera. Iya betul. Itu Mantap. kolaborasi yang sangat baik. Selamat umroh. Oh iya. Deserve sangat Iya. haji. Deserve ya lo mereka. Beneran. Keren banget, makasih ya Ustadz Ustazah. Bener-bener. Semua itu bagus loh. Tadi Tapi Ustadz Mujahid, Ustadz Vera, kolaborasi yang tapi emang bener tau misalnya Ustadz Mujahid itu sisi ininya tuh pov dari apa namanya sisi mudanya Iya, Jadi kayak baru mau bilang. kayak maksudnya kayak kreatifnya Uzafera Ya tuh kayak yang ngerangkul kita nih. Kalau Zofera itu lebih ngerangkul tapi kayak nggak gini loh Mengarahkan, caranya. mengarahkan. iya kayak ngasih tahu kayaknya yang lebih pantas tuh yang kayak gini gak sih kayak Iya. ya, gitu kalau Ngasih tahu Avesta batasan. kita di sini apa di masih disebut? Kalau Avesta. kalian Avesta pertama kan kita depan Kelas berapa? Asyahid. Enggak, Avesta pertama inget tuh yang Kelas depan berapa? Asyahid. Oh masih di gedung sana. Kita bikin tenda kayak kondangan. Oh itu aduh Iya. itu bukan proker osa dong. Enggak, kan emang osa. Oh iya. Oh, iya. oh mas cerita Iya mau cerita aja. Oh iya, iya, ini dari oke. awalnya pertama kita di depan Asyahid itu apa namanya? Kayak bener-bener ya udah mini panggung. Iya, sih kan punya lucu banget. Terus tahun berikutnya kita ada di mana? Di Giant. Sekarang Di- udah enggak Mitra 10. Mitra 10 di tuannya Mitra 10. Ada di Wah lantai itu atas. juga terseru sih. Itu karena pertama itu festival yang gede pertama karena sebelumnya Iya. yang biasa aja terus sekarang di gedung kayak bener-bener di gedung terus kita tampilnya banyak panjang. Kalau yang Avesta kita harus terima kasih ke siapa coba? Avesta. Bang Salman, makasih ya. Iya. Oh, Itu makasih. super kameranya, lightingnya, Bang Salman kan? Ya FOH segala macam. bener-bener kalian coba kesana Wah, kasih itu keren banget ya. Buat yang baru 2 angkatan tuh sudah bisa Iya. bikin Kalau kayaknya ada videonya di YouTube. Cari media saya. usung, yang usung ngomong. Itu usung pokoknya video itu sebenarnya acaranya kayak ya udah tapi kalau bagi kita mungkin Iya. orang melihat Tapi Bang Buah tahu. tapi iya sih Buat dari ukuran sisi SMP, wah. dari sisi tatanan lagu tau gak sih background yang itu sangat melekat kalau Bener. kalian nonton. Ting 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 ting. Iya, itu kayak intro awalnya itu sangat melekat terus kayak bener-bener kita Oh, iya, latihan ada mini band segala macam itu kita latihan yang bener-bener Kita 3 kan bulan bener-bener sebelumnya. bikin tiap sore, Tiap sampai sore. hari kan Iya, kadang iya. sore itu Bener, ada bener. apa ya? sore Kadang ada halako, kita Iya. skip, misalnya disuruh skip buat nyiapin itu. tapi emang persiapannya yang bener-bener kita nyiapin nyiapin parah. kayolan kita perkusi Kayolan. kayolan ya. Ini Makasih tahu banget. suka banget kalau misalnya ngeliatin yang lagi latihan drama kan kita suka kata Oh, iya. mau lihat kan karena tau gak apa? dicampur karena drama bareng Ikhwan iya makanya dulu tuh kayak terus kita tungguin dong latihannya. di tenda di tenda di ini tirai tirai Terus itu kayak ada gitu, tirai ya kita Allah, ngintip dulu kan ingat gak sih? seru banget soalnya Awalnya anak drama juga latihannya kan, terpilih gitu latihannya kan yang di depan itu yang di jalanan. Waktu itu Zafira maaf banget tapi ini kan masa lalu ya Zafira. Zafira lagi ngajar ngaji waktu itu. Karena nggak ada Zafira, kita nontonnya kan biasa di dalam kan. Di dalam Iya. kan misalnya nggak keluar kita keluar. Kita keluar di tangga, bener-bener kayak orang nonton. Terus pas ojek Zafira datang, itu kabur ini adalah sisi gelap masih gelap. Tapi ini tapi itu kenangan memorable manis
Iya. Soalnya dulu tuh kayak Iwan Awat tuh beneran yang kayak kita tuh masih alay gitu, masih kayak Murah banget. iya, kayak ngeliat Iwan tuh yang kayak masih penasaran. Terus sampai sekarang tuh kalau ngintip ngapain ya? Kayak dulu seru banget ngintipin, padahal ya udah biasa. orangnya Itu juga aja. itu dia lagi. Orangnya nggak ganti, Dia- mukanya biasa nggak aja, biasa berubah aja, ya? biasa aja orang. Tapi kok jadi ketahuan Enggak kan ini? Ya, Iya. Enggak apa-apa ya. Buka Itu aja, berarti nggak udah apa-apa kita. ya. Gak apa-apa. kan cerita udah lama jadi. Iya udah. Itu sih suka duka. Suka dukanya angkatan 1 apa coba? Dari tadi sukanya mulu. Bentar dulu, ada dukanya. Kita kan pas kita kelas 9, tapi pas masih jadi OSA sebenarnya mau ada Vesta, ingat gak sih? Oh iya. Ada Vesta tapi bener-bener kita sendiri. kita Yang jadi ngatur panitia, kita udah bagi-bagi struktur kepanitiaan. Ini Soalnya jadi apa? kita Karena jadi ada ini, kita jadi kayak youth officer kita apa sih kayak iya, gua lu sama Nadia anak acara. acara iya. with Iya. officer gaya banget ya, anak acara. Jadi pokoknya dulu udah bagi-bagi tugas lah segala macam, udah aku sejauh sih. Iya, terus nggak jadi Terus karena nggak jadi lagi karena ada ada apa tuh? sakit, pokoknya banyak yang Iya. sakit ya. Oh Iya, iya. ada sakit Apa gitu sih? sebelum Iya, apa itu? COVID. Kan masih jauh dari Jauh COVID. banget sebelum COVID. Terus akhirnya dibatalin. Iya nggak sih? Ya. Dibatalin. Itu Ya udah deh. Terus sakit hati juga banget. sakit Sebenarnya hati. bagiannya tuh kayak wow. Terus ya udah, mau gimana lagi? Iya. Udah sih. Terus abis itu bentar, kita pas mau LPJ tuh kita nggak ada kayak ngapa-ngapain dulu kan? Oh Sama LPJ. iya, ingat gak sih yang pas ini pembubaran itu beneran yang kayak cepet-cepet banget, tau gak sih yang baju kita dipakai-pakai lagi, tau gak? Lupa. Coba ya. Pas di lapangan. Lapangan yang sana, yang pas kita pelepasan jabatan Osaka. Osaka. Jangan di Osaka. Oh, pokoknya terus kita dulu setiap hari guru selalu bikin acara. Oh iya, itu ya kita kelewat tadi itu. Wah, mantep. Kita bikin user fair. Kita Kita niat pokoknya dari nggak Gua tahun masih ingat. pertama sih, tapi kalau tahun pertama dari pas OSA. dari pas pas OSA apa? benar pas sekolah OSA kita selalu bikin acara yang di ketua Itu oleh ya. Umi langsung. Tersukses. Oh iya, ruko putih ya? Iya, tersukses. banget Itu sih. kita Sebenarnya itu dadakan nggak sih bikinnya? Iya. dadakan Karena yang baru hari. sebelumnya kan kita di rumah, Iya. datang Iya. langsung persiapin buat hari itu, malam itu. Iya, tapi enggak, sebenarnya kan itu kayaknya Umi tuh ngasih tahu aku hari Sabtu. Hari Minggu itu cuma dari setiap kamar ada 2 orang yang jadi perwakilan. Terus kita bagi tugas di situ, terus besoknya udah langsung ke AC terus berjalan lancar. Jadi waktu itu inget banget kayak topik utama masalah, maksudnya obrolan di antara OSA sama di Ustadz itu hubungan iman ahwat. Jadi Ustadz kayak lagi ini banget wanti-wanti. Terus kita bikin mancing surprise. deh. Ini diminta Umi ya, Ustadz Vera maaf banget. Tapi itu berhasil sampai Berhasil gurunya banget. kayak, itu kita pun sama. Ngefeel banget tau. Iya itu. Wah, pokoknya ceritanya Oh. tentang itulah. Angkatan Kita 2 pasti ceritanya juga nakal. tahu. Kita berpura-pura nakal untuk ngasih beneran surprise nakal nggak? guru-guru enggak. Insya Allah enggak. Amin. Amin. Sampai ini gak sih di apa kayak diatur gitu loh. Ntar kamu yang bakal dibilangin ketemuan. Ntar kamu yang bilang ya. Gitu. Iya. Pokoknya kita bikin Gue ini di mana temuan? nggak, pokoknya itulah ada gitu rencana awal. Iya. Tapi itu kayaknya rencananya. Oh enggak beda enggak. Soalnya Udah. pas Ustadz Vera nonton kita juga bercandain kayak gitu, kita juga. Dan Ustadz Vera Udah percaya pokoknya kan? pas kita bikin acara di hari guru yang di sini juga berhasil yang di rooftop. Yang di rooftop Berhasil ya. berhasil kan kita bikin Ngapain ya yang di rooftop? yang bener sumpah yang kita bikin lampu di tangga mau ke atas pakai lilin terus ke jalan itu udah ada angkatan 3, kita sama angkatan 3 yang rame banget. Terus setiap itu bawa kue masing-masing gitu buat kasih ke gurunya, tapi emang nggak pakai drama langsung ngasih. Kita ya, bukan Iwan. Ada kita Iya ini sabar. terus kalau yang sebelumnya kan kayak pakai ada drama kalau ini kayak ya udah langsung Karena kita surprise. kayaknya
kalau kita drama lagi udah gak percaya. Iya. Jadi Karena kita setiap ustazah ulang tahun pun ya, kita bikin drama. tapi ini sedih banget pas ustazah ulang tahun pas kita kelas 9 itu rada gagal. Ih, Kita udah nungguin. sampai Anin sebenarnya ngakak banget. Sebenarnya kita ada apa ya? Jadi Ini sebenarnya duka banget, duka. ini duka banget. Kita nyiapin kue lah. Karena kita anaknya prepare banget. Udah nyiapin dramanya nih, naskah dramanya udah nyiapin bla 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 bla. Dan ada dipilih satu orang untuk nungguin sampai jam 12 karena emang kita pengen tara Tapi jam 12. Tapi bukan itu tuh jam 12 kayak sehari setelah Zulfir ulang tahun dan soalnya kita rada berhasil di kita tuh cerita kayak pura-pura Nggak mau pokoknya bikin- ngucapin. Iya, jadi pas kita kan lagi gurung-gurung gitu ya di kamar pas Zulfira masuk itu di hari H Zulfira ulang tahun. Pas Zulfira masuk tuh kayak gitu loh, kayak Berharap ada yang ngucapin. kayaknya nanti makan apa gitu, kita Kita nggak ada itu sama sekali. sibuk masing-masing. Iya. Terus karena Nadia udah hampir sama bareng Zafira kan. Terus pokoknya kita gimana cara Nadia tuh ngeyakinin Zafira kalau nggak ada yang tahu hari ini ulang tahun Zafira. Itu sampai kita tidur kita udah ngerasa itu berhasil. Cerita di baliknya adalah kita naruh kue di depan kamar yang ada pintu karena dulu kita di Alquds. Kalau kalian tahu Alquds sekarang di kamar yang paling pinggir dekat Lantai 2 paling pojok kanan. tangga puter itu ada pintu dulu di situ. Terus kita naruh di sebelah rak sendal. Karena dulu Zafira suka cek-cekin pintu. Kan dulu ada pintu tuh. Dicek lah mau Zafira dari kamar mandi. Kita udah pura-pura tidur. Aku nungguin kan. Udah tuh lagi ngecek. Oh kan Zafira udah pakai sendal. Ada suaranya. Tek. Aduh, dia ngecek pintu nih. Apakah dia akan melihat atau Zafira akan ngeliat kuenya? Dibuka lah tuh kreseknya. Iya, tapi sebelumnya Ada bunyi. tapi itu kayaknya pas kita semua udah tidur, Iya. cuma gua, elus sama Pokoknya nggak tahu deh. Pokoknya pokoknya ada beberapa orang yang Pokoknya tidur. kan disuruh buat gak tidur kan. Iya. Terus dia baca novel, terus habis itu dia kayak nyiapin alarm aja. Nah, habis itu pokoknya Koni tuh ntar jam 12 harus bangunin, ternyata Iya. pas mendekati jam segitu ya Uzebel tuh bangun buat Bangun ke kamar mandi. Iya. Terus tiba-tiba Iya. aduh dibuka itu kuenya. Kuenya dibuka. kue happy birthday Ustazah Vera itu dibuka Ustazah Vera. Terus ya udah kita hopeless gitu loh. Terus akhirnya Zafira udah kembali tidur, aku bangunin. Iya. Ada kita bangunin kayak Zafira udah tahu. terus, hah? Terus yaudah gitu akhirnya itu lebih cepat dari perkiraan kita nggak sih kayak banguninnya? Iya, jadinya kita Jadi bangun kayak- cuman zet gitu. Iya. Padahal kita Tapi Ustazah Vera tetap nangis juga nggak sih? Oh, ini tahu. Jadi tuh hari itu juga. Jadi misalnya kan kita kan pura-pura nggak taunya hari itu. Terus abis itu malamnya langsung nggak? Iya, 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 kan? benar, langsung malamnya. Iya ingat. Iya, maaf ya. cara udah gitu doang. Sedihnya Iya. karena ketahuan dan dramanya tidak berjalan lancar. Padahal ternyata Zafira nggak tahu kalau itu kue, cuma dibuka-buka doang aja. enggak, sebenarnya mungkin ada feeling tapi enggak. Ya udah. Iya. Padahal niatnya kuenya ditaruh di toif, tapi kita pas Nanti harus malamnya, buka, iya. karena biasa tapi dikunci ya. Takut mengganggu Aduh, kamar kacau banget toif tuh ya Allah. lain. Ya tapi tetap Tapi ya berhasil dikit lah. Lumayan. Oh iya tahu. Ini apa namanya? Pokoknya tuh kan kita udah nganggupnya kayak Zafira tuh bakal yang kayak nangis kayak Iya. bahagia banget. Iya. Terus kan ternyata gagal kan. Akhirnya kayak semua dibangunin kayak tau gak sih orang tuh lagi tidur terus dibangunin kan sebel gitu kan. Jadi kayak muka yang bela-bela. Maka abisnya sebel ya. Abis kayak gitu langsung tidur kayak balik tidur lagi emang enggak. iya udah malas juga Iya. tuh. Gagal. Terus kita makannya pas jam tidur siang Iya, besok. iya benar. Kita Iya, itu potong-potong banget. kue. Iya, ada aja sih. Tahu nggak? Ingat banget itu malamnya ya pas yang kita pokoknya Zafira dikasih kue sama anak Ikhwan Oh, sama orang tuanya juga sebelumnya di terus aja. rooftop Iya. kayak kita dengar ada yang happy birthday terus Terus kita Zafira yang kayak datang tuh kayak masa aku kue gitu kan ya. Kesel banget sih itu. Nah mungkin itu nggak sih pemicu kita akhirnya bikin drama. Iya, karena kayak Karena kita ada Zafira jiwa kan- kompetitifnya ada banget. ada Ya, banget. tapi ya tahu dulu kita nggak Iwan tuh kayak beneran yang saingan kayak Iya. kesel. Ih gaji banget ya.
sebenarnya dari beberapa hal doang, kayak karena sepele ya. Iya. Ini gimana sih kayak anak SMP ribut caper ke guru. Kayaknya sih gitu ya, lebih kayak gitu sih. Terus dulu juga apa, kalau Ikhwan lakukan aku juga harus. Iya. Makanya mau kalah. Sebenarnya tidak bisa ya. Nggak bisa ya Nggak, ternyata nggak nyampe. nggak nyampe. Nggak nyampe, mereka kayaknya jauh. Terus kayak ya udah. Tapi kayaknya kalau di Matagar kita oke sih ya. Udah di sana. Jadi kayak kita lebih tertarik ke Rosa Vera, Rosa Vera. Kayak lebih. Kelas 1 tuh lagi caur-caurin ya kita. Iya, Bisa kayak lagi. Udah caur. Aduh. Kata yang tepat untuk kelas 9 caur. Caur. Bener-bener. Udah sih itu aja. Apalagi ya Itu kita. aja sih. Pokoknya intinya kenangan kita kayak mostly pengalaman senang sih. Iya. Walaupun sedih karena kita lakuin angkatan bareng-bareng, jadi kayak happy memories. Iya bener tahu. Maksudnya karena orangnya tahu, bukan karena kondisinya sih. Kayak Benar. Jadi ya udah, karena orangnya Iya, udah. menyenangkan. Iya, Walaupun situasinya sulit akan terus menjadi menyenangkan. Iya. Karena orangnya. Ya semoga angkatan-angkatan bawah merasakan Iya, hal bisa yang sama. ngerasain. Amin. Benar. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Karena Cuma setiap orang- angkatan pasti kayak punya Punya cerita masing-masing. cerita masing-masing, Iya. punya keunikan Nggak bisa masing-masing. dibedain. Nggak bisa disama-samain juga. Nggak bisa disamain. Iya, Nggak beda. bisa dibedain. Nggak bisa disamain. Udah sih. Tapi kayak waktu di Asia itu kayak cepet banget, nggak seperti yang kita kira gitu. Oh iya. Tahu nggak sih, gue pas awal kelas 7 bener-bener bikin buku, ngitungin tanggal, tiap hari dicoret, pokoknya sampai Iya, ini anak pesantren baru ini. ya anak pesantren baru, anak musik. Terus ternyata lama-lama Nggak mikir. mereka 9. Jadi kalau pas SMP nikmatin waktu yang ada. Nikmatin waktu. Sebenarnya di setiap kesempatan sih kayak Terus Selama hidup bagusnya ini. sebenarnya bagusnya Syahid yang gue menemukan adalah di Syahid kita dibentuk cara belajar. Belajar gimana tuh maksudnya sih? Jadi kan kalau menurut gue ya, cara belajar dibentuk dari SMP. Nanti di SMA lu tinggal meneruskan cara belajar lu gimana. Iya benar. Sebenarnya nggak cuma cara belajar sih, Nah. prinsip. Itu. Jadi nggak cuma cara belajar, cara cara SMP tuh pembentukan. Iya, juga. bener. Iya karena anak Nah, SMP tuh Iya, baru tuh SMA Bener-bener tuh yang pengeksploran gak sih? Iya. nanti setuju. di SMA Mantap. tinggal jalanin Iya. gitu. Terus sama lu tinggal cari-cari yang baru gitu. Iya, biasanya. iya, makanya kalau di sebenarnya- SMP benar-benar dibentuk kayak Pondasinya, iya, bener-bener kayak- benar-benar dari awalnya tuh di SMP, dan Asyahid membentuk. Iya. Dan Dapat. menurut aku di angkatan ini berhasil sih. Iya, karena Umi tuh Kerasanya. langsung ikut andil kayak Umi, terus ya kayaknya di mana juga ya. Cuman karena kita tuh dikit banget ya, jadi kayak Ketangkep foto, gitu-gitu ya satu-satu. dapat banget gitu loh kayak Gitu. Terus di SMA-nya kita jadinya apa ya? Kalau orang nggak tahu sih, ini yang gue rasain, yang orang-orang masih nyoba, kita udah settle. Ya, udah pegangan langsung Udah kayak ya. kalau ke kiri nggak ke kiri amat gitu. Betul. Masih ada. benar. Ya, Itu sih keren ya. Terus keren. yang Jangan lupa ke Asyahid. Iya. Tapi ya tahu emang paling kerasa tuh Kikuan tuh ini kali ya, kebersihan sama peka lingkungan coba. Kayak orang-orang luar tuh bener yang inisiatif buat ngakuin apa ya? Misalnya Inisiatif lingkungan kita gede banget. susah banget. Inisiatif itu yang ngajarin Iya kan? Ustazah Vera. Bener. Yang kalau nggak tahu sih, kalau misalnya kayak di organisasi orang lain kerja, ya kita harus ikut. Nggak tahu ya, ngerti nggak? Iya. Kayak kita harus ikut turun inisiatif bantuin. Mungkin orang-orang lain tidak merasa ya udah itu bukan kerjaan kita, tapi karena Asyahid, Iya, Uzafera. Zafera, Uzafera love banget. Makasih, Big thanks Zafera. terus Zafera. Kayaknya Ntar dulu. orang-orang bersejarah di angkatan 1, Umi Kirana, Ustaz Mujahid, Ustaz Zafera, Ustaz Zaid, Ustaz Rohadi. Enggak, ini dulu per ini biar ingat Umi Kirana dan keluarganya kan. Ustadz Zaid, Ustaz Zaid, Ustadz Mujahid, Ustadz Ustadz Rohadi, Ustadz Rohadi, Ustadz Zafera, Zafera. Ustadz Zulaiha, Ustaz Zulaiha, Ustazah Mary, Zameri, Ustadz Budi. Ustaz Budi. Kalau mau nyebutin nama aku tadi ingat kesebut. Iya, semua. maaf banget ya.
Miss Irin. Miss Irin mah. Aduh, Miss Irin tuh kayak kayak bener 11 kayak Zafera. Maksudnya kayak ibu kita gitu loh. Miss Irin tuh gabungan Zafera sama Sut Mujahid. Iya, Zrut, benar. satuin. Benar. Miss Irin. banget. Miss Irin. Love Miss banget. Irin. Siapa lagi ya? Iya itulah orang. Tempat pulang kita Zafera sama Miss Irin. Dua. Duh, keren banget. Cari Baru ustazahnya ya. sekarang. Ustadz Sandi, Ustadz Arif. Kalian cari ustazah kalian sekarang buat pulang nanti pas lulus. Iya, kan pelukin sekarang deh. Kenapa jadi peluk? Oke. Apalagi? Oke, Ada lagi nggak? Sekian. Ini kita boleh dikit nggak ini udah jam berapa? Kalian mau tahu nih jam berapa? 11.39 malam. Kita nggak apa-apa sih, tapi ini obrolannya menyenangkan. Menyenangkan tidak banget. tidak membebani sama sekali. Benar. Jadi flashback tahu asik banget ya, bener deh. Tapi ya, Walaupun agak ngarol ngidul, tapi Iya maaf. Walaupun dari nahan maaf ya. Tapi sumpah ya lo ngomong ini mulu, tapi sumpah di Asia itu walaupun ada kenangan buruk, jadi kelihatannya kalau dilewatnya selalu jadi kenangan baik gitu karena nggak tahu sih bakal nemu temen kayak gini lagi atau enggak. tapi iya tahu maksudnya pas SMA juga ya teman-teman mainnya ini lagi kayaknya. Soalnya pas SMA nemu temen yang deketnya kayak keluarga sendiri susah. Kalau SMA kayak temen Udah individualis. ya udah temen ya atau enggak kalau temenan nih kayak cuma misalnya deket banget ya berdua iya, atau enggak bener. beberapa gitu. Nggak yang sampai kalau ini yang coba. kayak Keluarganya berkeluarga besar. kita keluarganya sampai ke orang tuanya Iya, bener. berkeluarga maksudnya berkeluarga maksudnya orang tua kita nih seangkatan yang masih menjalin hubungan. Sampai masih ada arisannya tahu. Betul. Iya, sampai sekarang. Kita bikin akun aja tahu YouTube angkatan. Jadi Oh, kalau arisan iya. kita nge-vlog. Ya Allah. Sampai kita sampai sekarang masih diundang mana itu kan apa coba kalau nggak kekeluargaannya saat itu. Kekeluargaan, pinter. Dah, itu aja sih. Oke, penutupan. Penutupnya nikmati waktu kalian. Yang SMP, yang SMA juga. Mati semuanya. Dan selalu jadi orang baik. Iya. Menghargai orang lain jangan lupa. Tapi Hargai nikmatin guru, tuh guru. iya, tapi nikmatin itu bukan waktu luang doang gitu. Jadi kayak semua kesulitan tuh bisa dinikmatin sebenarnya kayak ya dipositifin Ikhlas, aja. gitu. tawakal, bersyukur. Masya Allah. Masya sekali. Allah. Keren. Dan bersyukur kalian di Asyahid bukan di sekolah lain. Karena Bersyukur. belum tentu Iya. sekolah lain kayak Asyahid. Semerangkul ini. Bagus. Kita promosi terus. Bagus, promosi. Tapi ini emang beneran bagus kan? Iya, ini nggak cuman kayak ngomong doang, tapi emang bener pengalaman hidup kita ada di Asyahid. Iya betul. Iya sih, semua orang juga dia juga yang nonton. Udah situ aja. Dah. Dadah. Dadah. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.